Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosa. Saya dari kelompok 9 dan dua teman saya lagi yaitu Febri dan Yoga akan menjelaskan tentang menyelenggarakan proyek Citizen untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Ini kelompok kami yaitu kelompok 9 akan menjelaskan tentang bab 10 tentang strategi instruksional yang digunakan dalam model ini pada dasarnya bertolak dari strategi inquiry learning, discovery learning, problem solving learning, research oriented learning, belajar melalui penelitian, penyingkapan, memecahkan masalah yang dikemas dalam model project ala John Dewey. Model ini sangat cocok untuk pembelajaran PKN dalam rangka menumbuhkan karakter warga negara Indonesia yang cerdas dan baik atau smart and good citizen. Model ini dapat dilakukan selama 1 semester dan dikerjakan lebih banyak di luar kelas. Dosen pengampu mata kuliah dapat melakukan pemantauan mingguan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan. Jadi ada langkah-langkahnya, ada langkah 1, langkah 2, langkah 3, ada langkah 4, langkah 5, langkah 6. Nanti akan kita jelaskan di selanjutnya. Jadi judul presentasi kami kali ini yaitu menyelenggarakan Project Citizen untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Nah, di sini udah ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Belajar itu bukan hanya berisi kegiatan menghafal konsep maupun data dan fakta, melainkan mengasah kemampuan untuk memecahkan masalah atau problem solving. Oleh karena itu, bahan pelajaran bukan saja berupa seonggok fakta, data, konsep, maupun teori, melainkan berbagai masalah sosial yang ada di masyarakat. Untuk keperluan latihan, penulis akan mengambil contoh dari masalah-masalah yang berkaitan dengan berbagai mata pelajaran, yakni berbagai masalah yang terjadi di masyarakat yang memperlihatkan cara hidup yang tidak berkarakter. Contoh masalah perilaku yang buruk dalam berlalu lintas, membuang sampah sembarangan, tidak mencintai lingkungan, perilaku tidak sopan, tidak suka bekerja keras, perilaku tidak konsisten, atau menyalahgunakan kewenangan, dan sebagainya, masih banyak lagi. Nah, terus contohnya itu di sini ada pekerjaan rumah. Agar para mahasiswa dapat memahami masalah lebih mendalam lagi, maka mereka diberi tugas pekerjaan rumah di samping untuk membantu mempelajari lebih banyak masalah yang ada di dalam masyarakat. Pekerjaan rumah itu berupa 3 tugas yang akan dijelaskan di bawah ini. Para mahasiswa juga mempelajari kebijakan-kebijakan publik apa yang sudah dibuat untuk menangani masalah-masalah tersebut. Gunakanlah format yang telah disediakan untuk mencatat semua informasi yang dikumpulkan. Simpanlah semua informasi yang telah diperoleh sebagai bahan dokumentasi. Nah, langkah yang kedua adalah memilih masalah untuk bahan kajian kelas. Kelas hendaknya mendiskusikan semua informasi yang telah didapat berkenaan dengan daftar masalah yang ditentukan dalam masyarakat. Jika para mahasiswa telah memiliki informasi yang cukup, gunakan informasi itu untuk memilih masalah yang hendak dipilih sebagai bahan kajian kelas. Tujuan tahap ini adalah agar kelas dapat memilih satu masalah sebagai bahan kajian kelas. Dengan demikian, kelas memiliki satu masalah yang merupakan pilihan bersama untuk dijadikan bahan kajian kelas. Langkah ketiganya yaitu mengumpulkan informasi. Jika panitia telah menentukan masalah yang akan menjadi bahan kajian kelas, maka para mahasiswa harus bisa memutuskan tempat-tempat atau sumber-sumber informasi untuk memperoleh data dan informasi. Dalam pencarian itu, nantinya mereka akan menemukan bahwa sumber informasi yang satu mungkin lebih baik dari yang lainnya. Misalnya, kalau pilihan masalah adalah kebiasaan masyarakat yang tidak pandai berterima kasih. Mereka akan menemukan bahwa seseorang atau sekelompok orang ternyata memiliki informasi yang lebih baik dari yang lainnya. Tujuan tahap ini adalah agar kelas dapat memperoleh data dan informasi yang akurat dan komprehensif untuk memahami masalah yang menjadi kajian kelas.
Selanjutnya ada langkah 4, yaitu mengembangkan portofolio kelas. Untuk memasuki tahap ini, tim peneliti harus sudah menyelesaikan penelitiannya. Dalam tahap ini, mulailah pengembangan portofolio kelas. Kelas akan dibagi dalam 4 kelompok. Masing-masing kelompok akan bertanggung jawab untuk mengembangkan satu bagian dari portofolio kelas. Bahkan yang dimasukkan dalam portofolio hendaknya mencakup dokumentasi-dokumentasi yang telah dikumpulkan dalam tahap penelitian. Dokumentasi ini harus mencakup bahan-bahan atau karya-karya seni yang ditulis asli oleh para mahasiswa. Tujuan tahap ini adalah agar para mahasiswa dapat menyusun portofolio kelas, baik portofolio bagian tayangan maupun portofolio bagian dokumentasi, berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan penelitian. Langkah kelima yaitu menyajikan portofolio. Jika portofolio kelas sudah selesai, para mahasiswa dapat menyajikan hasil pekerjaannya di hadapan hadirin. Presentasi itu atau yang dikenal pula dengan sebuah showcase dapat dilakukan di hadapan 2-3 orang juri yang mewakili sekolah dan masyarakat. Dengan kegiatan ini, para mahasiswa akan dibekali dengan pengalaman belajar bagaimana cara mempresentasikan ide-ide dan pemikiran kepada orang lain, serta bagaimana cara meyakinkan mereka terhadap langkah-langkah yang mahasiswa ambil. Langkah keenam yaitu merefleksikan pengalaman belajar. Merefleksikan pengalaman belajar atas segala sesuatu selalu merupakan hal yang baik. Refleksi pengalaman belajar ini merupakan salah satu cara untuk belajar untuk menghindari agar jangan sampai melakukan suatu kesalahan dan untuk meningkatkan kemampuan yang sudah mahasiswa miliki. Merefleksikan pengalaman belajar atas segala sesuatu selalu merupakan hal yang baik. Refleksi pengalaman belajar ini merupakan salah satu cara untuk belajar untuk menghindari agar jangan sampai melakukan suatu kesalahan dan untuk meningkatkan kemampuan yang sudah mahasiswa miliki. Nah, yang terakhir adalah kesimpulannya, yaitu jangan berhenti sampai di sini. Para mahasiswa harus terus melanjutkan pengembangan keterampilan dalam mempengaruhi pemerintah dalam membuat kebijakan publik. Keterampilan ini penting sekali karena kemungkinan besar para mahasiswa akan menggunakan setelah dewasa. Yang perlu diingat adalah bahwa setiap kebijakan akan memerlukan versi dan setiap waktu akan bermunculanlah masalah baru yang ada dalam masyarakat yang tentunya akan memerlukan kebijakan baru. Membantu membuat kebijakan publik dan ikut mengambil langkah-langkah yang diperlukan merupakan tanggung jawab warga negara seumur hidup dalam pemerintahan yang berdaulat. Terima kasih presentasi dari kelompok 9. Saya Rosa. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang disengaja baik yang tidak disengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.